Halo, assalamualaikum. Ya teman-temannya yang baru masih ada yang silakan dijawab dulu. Ya, assalamualaikum. Dari mana nih kita absen satu-satu sambil menunggu teman yang lain? Ya, Bekasi nyimak. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak. Ya, teman-temannya yang belum bisa join, dicoel dulu. Kali ini kita live cuman bareng saya aja. Jadi Pak Topik kebetulan baru berhalangan, jadi kita live-nya sama saya. Oh ya, untuk tesnya ini ya, suara saya udah jelas belum ya? Komen dong. Suara saya udah jelas belum ya? Ya, dari mana saja nih sama absen? Jelas Kak ya. Makasih Bu Dewi. Iya, makasih Bu Muji. Jelas ya? Iya. Batam hadir. Semangat pagi, jelas Kak, pakai earphone ya. Biar tambah jelas lagi ya Bu ya. Nggak apa-apa pakai earphone. Kita tunggu berapa menit ya? Mungkin 5 menit lagi kita akan mulai untuk tutorialnya. Sambil nunggu teman-teman yang belum hadir, kita tunggu 5 menit lagi gitu ya. Sambil menunggu yang lain, kita absen dulu ya. Dari mana saja ini? Dari Bekasi hadir, Kaltim, Masya Allah. Pemalang hadir, Marangin, Jambi hadir, Bali hadir. Wah, jauh-jauh ya. Kalau di Bali jam berapa sekarang ini? Bubet ya, Bu Beta. Kalau di Bali jam berapa sekarang, Bu? Karena berbeda ya, jam 11, sekarang jam 11, berarti lebih 1 jam ya. Yuk teman-teman yang kiranya nanti kita singkat aja ya. Kita singkat aja, kita lebih ke diskusi aja. Kita di sini saya tidak menggurui, maksudnya kita sama-sama belajar, tidak, saya bukan sebagai guru atau apa. Kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman memiliki ilmu, kita sharing-sharing saja, kita saling kasih ilmu gitu ya, jadi tukar ilmu. Kalau teman-teman memiliki ilmu lebih atau ingin di-sharekan kepada teman-teman yang lain, nanti bisa, nanti kita follow up gitu ya. Oke, kita tinggal tunggu 2 menit lagi baru kita mulai. Teman-temannya yang belum hadir bisa dicawel ya namanya. Oke, saya mau ngasih pertanyaan nih. Kalau di daerah kalian atau di daerah teman-teman itu datang bulan itu namanya apa? Namanya kalau datang bulan itu apa? Kalau anak-anak muda sekarang kan PMS ya, panggilnya tuh PMS. Anak-anak muda gitu ya, kalau paling umur-umur 12 tahun kayak gitu, 15 tahun namanya itu PMS. Terus kalau laki-laki itu ya seringnya juga anunya PMS gitu. Datang bulan, terus apalagi PMS. Kalau di teman-teman itu namanya apa? Iya, selamat haid. Iya, bener haid. Apalagi nih, yuk, menstruasi ya. Ada nama lain lagi? Atau mens ya. Biasanya kalau menstruasi disingkat mens. Jadi banyak sekali ya nama ini, nama lain haid gitu ya. Haid, menstruasi, PMS kayak gitu. Datang bulan, batal. Oh iya, batal. Bisa, bisa. Jadi semisal kalau orang muslim mau mau sholat kayak gitu ya, kamu nggak sholat baru batal kayak gitu, jadi nama lainnya baru batal. Batal gitu ya. Preinam, preinam itu bahasa mana? Baru tahu juga nih kan preinam, bahasa dari mana nih, barangkali ada bahasa
yang lain. Oh, di kampungnya namanya Batal ya. Sinyal lagi nggak bersahabat ya. Coba cari yang bagus. Spot yang bagus. Mungkin di sana kartu apa yang paling bagus kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ponorogo hadir. Oke, baik. Sudah jam 10:05 ya. Alhamdulillah ini banyak yang hadir. Oke, bertambah lagi. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan mulai ya sekarang ya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi. Saya adalah admin Herbal Tama. Ya, jadi karena sudah tahu namanya admin, nama saya Anggi. Jadi lain kali kalau manggil jangan Min gitu ya. Nama panggilannya, namanya gitu ya. Jadi kan lebih enak kayak gitu. Masa Min kayak gitu. Kalau Min itu kan apa ya? Lebih ke profesi ya, lebih ke derajat atau kayak gimana kayak gitu. Kalau lebih akrabnya kan lebih baik itu panggilnya itu nama langsung kayak gitu biar lebih akrab, serasa kayak teman sendiri gitu. Jadi kalau saya itu biasanya itu ngecat atau yang balas yang biasanya nge-share setiap pagi atau jam 12 habis istirahat itu yang saya yang nge-share gitu, kayak nge-share testimoni, nge-share kata-kata gitu. Itu biasanya saya yang share. Jadi Pak Topik punya nomor sendiri, admin juga punya nomor sendiri. Jadi kadang-kadang saya itu dipanggil Pak, kayak banyak orang yang belum tahu kalau saya itu admin Herbal Tama itu cewek gitu ya, perempuan. Belum tahu, jadinya kadang ada yang konsultasi panggilnya Pak, tapi nggak masalah, nggak masalah. Ada yang konsultasi ke nomor admin, insya Allah saya japri. Kalau ada yang saya belum pahami tentang masalah teman-teman, biasanya saya japri dulu ke Pak Topik. Nah, Pak Topik baru balas, baru saya bisa japri teman-teman kayak gitu. Jawaban Pak Topik saya japrikan ke teman-teman kayak gitu. Jadi mohon bersabar, bukannya admin nggak mau balas gitu ya. Bukan admin nggak mau balas, memang harus menunggu konfirmasi dari Pak Topik gitu. Nanti takutnya salah. Kalau setahu saya, semisal penyakit atau keluhan teman-teman yang saya bisa, insya Allah saya jawab langsung kayak gitu. Begitu ya, begitu sekelas perkenalan. Nah, sekarang ini saya mau sharing tentang masalah pembuatan video melalui Capcut. Di sini teman-teman sudah pada download aplikasi Capcut kan ya? Yuk komen dulu, sudah tahu aplikasi Capcut ya? Atau belum ada yang tahu ini aplikasi Capcut? Sudah Mbak ya? Mungkin ada beberapa yang sudah ini ya, sudah pakai aplikasi Capcut ya. Oke. Ini kita mau yang berarti yang belum mendownload bisa di-download dulu di Play Store. Ya, download dulu di Play Store. Saya hapus kenapa dihapus aplikasinya? Ini sangat membantu sekali untuk pembuatan video atau konten untuk TikTok kayak gitu. Jadi bisa nih Ica di Bekasi bisa di-download lagi karena itu sangat membantu sekali. Oke. Mohon izin ini kameranya saya saya ubah ke kamera belakang ya, jadi sehingga bisa ini mana ya cara ngubahnya ya. Oke. Bentar ya. Oke. Kelihatan ya. Jadi untuk penampilan dari Capcut itu awalnya tuh seperti ini. Jadi ini ada beberapa proyek yang saya lakukan. Ya, jika misal teman-teman itu memiliki proyek ingin mengedit sebuah video, ini di sini. Mungkin yang teman-teman sudah punya aplikasi Capcut sudah pernah mencoba gitu ya. Jadi kita langsung aja
Semisal kita mau ngedit video ini tentang masalah menstruasi gitu ya. Oke. Jadi kan ini ada sekitaran 6 menit. 6 menit. Nah, ini kan ada beberapa video. Satu video itu kan di TikTok itu cuman ada batas minimal 15, enggak ada sih, 9 detik juga bisa sih diupload di TikTok gitu ya. Ini kan 6 detik itu terlalu lama, jadi kita potong dulu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah punya capcut mungkin udah bisa memotong ya. Jadi di sini di sebelah kiri ini ada gunting. Kita bisa memotong. Nah, kita mau potong ke detik berapa? Semisal ke detik ini ya. Saya sengaja pakai video ini supaya teman-teman itu lebih jelas, karena video ini, video satu dan yang lain kan pakai warnanya yang berbeda. Jadi sehingga lebih jelas buat teman-teman untuk mempraktekkan, untuk memotongnya. Jadi kita geser dulu. Nah, jadi walaupun di sini itu warnanya hijau dan di sini oranye ungu, tapi dilihat dulu ini ke detik berapa video ini berjalan ya. Jadi kita semisal potong gini. Oke, kita hapus di sini. Nah, biasanya kan di belakang itu ada capcutnya ya, ada logo capcutnya. Kita tuh juga bisa hapus kalau nggak mau ini ya. Jadi nggak ada embel-embel capcutnya itu, biar kayak lebih terkesan profesional, kita hapus. Nah, bukan hanya video saja, kita juga bisa menambahkan di sini gambar atau foto. Biasanya kan teman-teman lihat di aplikasi Herbal Tama kan di belakangnya itu ada testimoninya. Nah, biasanya itu saya ambil buat dulu testimoninya, baru saya klik gini, misal seperti itu. Atau testimoninya teman-teman itu dibuat dulu di Canva, atau ambil saja dari sasaran saya yang setiap hari habis istirahat itu ya. Nah, semisal seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah efek dari layar, perpindahan layar. Nah, di sini ada beberapa, ada kamera. Ya. Di sini sudah terlihat ya bagaimana cara perpindahannya. Terus MG itu seperti ini. Terus ada layar geser. Jadi semisal kayak geser, kita contohkan. Oke. Nah, di sini kan ini terlalu cepat ya teman-teman ya. Terlalu cepat, kita bisa geser ke ini. Ini adalah menitan atau kedetikan yang supaya geser kayak gitu. Layarnya itu bergeser itu kira-kira membutuhkan berapa detik kayak gitu. Kalau segini kan 1 detik singkat ya. Nah, ya. Singkat sekali ya, cuma 1 detik. Nah, kita bisa menggeser di sini. Oke. Jadi semakin lama atau semakin panjang nanti juga akan. Nah, biasanya seperti ini. Ada garis kayak gini. Ini adalah proses transisi dari layar. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa ini nambahin teks. Teks di sini bisa ditambahin. Misal nama saya gitu ya, biar teman-teman juga kenal. Oh, wait, bentar. Anggi, oke. Wah. Oke, semisal kayak gini, ini bisa diperbesar. Bisa. Nah, kemarin ada yang tanya ini gimana biar tulisannya itu bergerak gitu ya. Atau tulisannya bisa di ini ya. Mau ditaruh ke menit berapa kayak gitu juga bisa ya. Jadi semisal ke sini nanti ke menit ini hilang. Ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi ke menit ini nanti hilang. Nah, untuk efeknya ini di sini ada. Semisal ini. Nanti kalau saya menjelaskan terlalu cepat, silahkan komen aja ya. Saya biasanya juga cepat untuk jelasin. Nanti kalau terlalu cepat bisa komen. Kalau belum paham nanti bisa saya ulang lagi kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini biasanya ada juga gelembung-gelembung kayak gini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja, sudah ada di aplikasi Capcut kayak gitu. Ini, semisal nih.
atau yang ini. Tinggal pilih-pilih ini aja, teman-teman sesuaikan dengan kemauan teman-teman aja. Semisal saya pakai ini. Ini juga bisa diperbesar, diperkempit gitu ya. Oke. Kayak gini. Atau cuman ininya di detik ini kayak gitu, jadi ya, jadi hilang ya. Jadi tulisannya hilang ya. Ke detik ke berikutnya itu hilang. Oke, terus semisal gaya teks suara. Nah, biasanya di sini itu ya Angie, kedengeran nggak ya? Say we. Dengeran nggak ya? Nggak terlalu denger ya. Jadi di sini itu kayak suara Google gitu ya. Suara Google, tapi di sini itu kayak pelafalannya itu kayak bahasa Inggris. Jadi kayak American male. Jadi suaranya itu laki-laki, tapi bahasanya bahasa Amerika, jadinya Angie gitu. Kalau di kita kan Anggi gitu ya. Tapi kalau ini kan dalam bentuk Amerika, nanti bentuknya Angie kayak gitu. Nah, ini semisal kalau teman-teman nggak mau pilih bentukan suara atau gaya. Terus teman-teman kan kemarin pengen lihat yang bisa bergerak-gerak gitu ya, anunya ya apa. Oke, gini kita pelajari pelan-pelan dulu. Kalau untuk bergeraknya di ini, di animasi. Oke. Di sini juga bisa diatur. Jadi lamanya tulisan itu muncul juga bisa diatur, mau dipercepat atau diperlambat. Tulisannya itu bisa diatur. Di sini ada beberapa tulisan. Ya. Di sini ada beberapa menu. Jadi nanti tinggal pilih aja teman-teman. Oke. Oh, denger ya tadi ya, yang suaranya tadi ya. Oke ya, terlalu cepat tidak ya? Oke, kita ulangin lagi. Jadi, kalau teman-teman ingin menggoyangkan atau menggerakkan sebuah tulisan, gitu, ini diklik dulu. Jadi awal-awalnya itu, oke kita hapus ya, kita ulangi sekali lagi. Kita hapus, ulangi sekali lagi. Jadi ini adalah menu tampilan awal tadi. Nah, kalian ingin membuat sebuah tulisan. Membuat sebuah tulisan, kita klik teks. Tambah teks ya. Semisal. Oke, seperti ini. Jadi kalian atur saja. Ini mau ke detik keberapa tulisannya muncul atau tulisannya itu hilang. Kalau semisal ingin tambah teks lagi juga bisa ini. Oke. Ya. Ini bisa digeser juga. Nah, semisal kalian ingin mengubah tulisannya itu ke yang lain gitu ya, mengubah tulisan, gaya tulisan. Nah, di sini ada beberapa gaya. Lihat tulisannya akan berubah. Perhatikan baik-baik. Ya. Berubah ya. Jadi di sini ada beberapa bentuk tulisannya. Tinggal teman-teman pilih saja yang mana. Oke. Berubah ya, paham ya? Nah, semisal kayak gini nih gaya bahasa. Di sini bentuk tulisannya itu berbayang atau tidak, atau berwarna. Ini juga warnanya juga bisa diubah. Tergantung teman-teman. Kayak gitu. Di sini ada efek. Ada gelembung. Gelembung tadi sudah ya. Nah, untuk animasi. Oke. Di sini ada animasinya ada beberapa. Jadi masuk, ulang, keluar sama ulang. Jadi ini tuh berulang. Jadi selama durasinya masih ada, tulisan itu akan berulang. Jadi kayak timbul hilang kayak gitu ya. Semestinya seperti ini. Kayak cuma goyang-goyang aja. Nah, nih. Kayak goyang-goyang. Oke, untuk tulisan ada yang ditanyakan dulu. Kita bahas sebelum kita beranjak yang lain. Di sini juga bisa kita
bisa salin juga. Ya, ada yang tanyakan sambil kalian perhatikan ya. Nah, semisal ini ya diubah ke ini. Oke, saya mau yang ini. Oke. Gangguan nyeri haid dan PCOS. Gangguan menstruasi yang menjadi penyebab. Oke. Paham ya? Gangguan nyeri haid dan PCOS. Gangguan menstruasi yang menjadi penyebab ketidaksuburan. Jadi seperti itu. Tampilannya seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Semisal saya mau nambahin sebuah foto, semisal gitu ya. Kita klik overall, tambah. Nah, ini akan pilih yang mana kayak gitu. Semisal saya pilih yang ini. Nah, ini teman-teman, di sini juga bisa dihapus layarnya. Jadi kalau teman-teman semisal ingin mengubah gitu ya, semisal ingin memberi wajah teman-teman itu di sini. Nah, jadi tadi kan backgroundnya berbeda ya. Ini di sini juga bisa teman-teman memberikan sebuah video. Jadi videonya teman-teman bisa dikasihkan, tapi dengan catatan backgroundnya itu satu color ya, satu warna. Semisal kalau merah, backgroundnya merah, itu ya merah semua. Atau belakangnya putih, itu putih semua. Jadi sistem capcutnya itu bisa menghapus backgroundnya aja kayak gitu. Jadi ini bisa juga backgroundnya di video itu juga bisa dihapus teman-teman. Background di video juga bisa dihapus, caranya pun juga sama. Ini kan kebetulan video ya, saya belum ada background, belum ada video saya ya di sini. Soalnya ini kan HP pribadi saya, jadi yang buat live ini HP kantor gitu. Jadi belum ada. Biasanya kalau saya syuting ya, syuting saya biasanya pakai HP kantor karena speknya itu lebih bagus, kameranya juga lebih bagus. Jadi saya belum bisa. Intinya itu aja. Kalau kalian teman-teman ingin menghapus background, di sini ada hapus latar belakang. Tapi dengan catatan foto atau video teman-teman itu belakangnya itu backgroundnya itu putih atau satu color. Kalau warnanya merah ya merah semua, maksudnya backgroundnya ya. Jadi nanti bisa dihapus. Sorry. Oke, maaf. Jadi nanti backgroundnya tuh bisa dihapus. Jadi background video atau background foto bisa nanti kayak teman-teman mau nunjuk-nunjuk kayak gitu, kayak pernah ini ya, pernah ditunjukkan ke saya, pernah saya buat itu background yang nunjuk-nunjuk. Oke, wait. Oke. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa, caranya pun sama. Oke, yang ini. Ini ada dua video yang saya gabungkan. Jadi video yang pertama itu latar belakang pemandangan lautan gitu ya. Biasanya saya download di Google gitu ya. Google kayak pemandangan kayak gitu. Nanti itu saya download. Nah, saya rekam diri saya sendiri. Backgroundnya itu ini satu color dan saya pakai kontras gitu ya, bajunya itu kontras, backgroundnya itu warnanya hijau, baju saya itu kebetulan pakai warna merah, jadinya kontras. Jadi Capcut bisa mengedit atau menghapus backgroundnya itu. Jadi saya cuman ini aja nunjuk-nunjuk kayak gitu aja, nggak tahu itu nunjuk apa, tapi videonya sudah terkonsep kayak gini. Nah, ini bisa terhapus gitu ya backgroundnya. Ini contoh salah satu videonya seperti itu. Ada yang ditanyakan, caranya pun juga sama atau mau diulangi lagi untuk yang tadi cara penghapusan backgroundnya tadi? Komen dong. Sudah paham atau perlu diulang lagi?
Ulang, Mbak. Oke. Ulang ya. Oke, kita hapus dulu ya. Kita mulai dari awal dulu, kita hapus. Oke, kita hapus. Nah, kita mulai dari awal dulu. Kan penampilan seperti ini. Kita klik overall. Nah, mungkin Anda tambah overall. Di sini bisa kita tambahkan video atau bisa tambahkan foto. Kalau teman-teman sudah merekam video teman-teman dengan background yang satu color, bisa nanti ditambahkan. Nah, kebetulan kan saya kan belum rekaman ya, belum rekaman ya. Jadi saya pakai foto aja ya. Oke. Jadi terserah, nanti bisa juga. Ini juga bisa diatur ya, dipanjang atau dipendekkan, terserah. Nah, di sini ada gabungkan. Nanti kita pakai satu-satu ya. Kita gabungkan animasi, hapus atau hapus latar belakang. Jadi kita pilih yang hapus latar belakang. Oke. Ini bisa kita edit, mau ditaruh di atas, di bawah, terserah teman-teman. Video pun juga bisa ditaruh di atas, di tengah, atau dimanapun teman-teman yang suka, teman-teman suka. Kak, kalau untuk download gambar dan video dari Google gimana ya? Jadi semisal kalau teman-teman nggak punya gitu ya, nggak punya pics atau gambar yang bagus, bisa download juga dari Google. Kalau di HP itu biasa ya. Oke, kita coba. Biasanya teman-teman itu pakai apa? Pakai Google Chrome ya? Pakai Google Chrome atau Google Browser atau Google apa? Biasanya teman-teman yang ini. Oke, semisal kita cari foto pemandangan gitu ya. Nah, nanti kan sudah ada beberapa disuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah gitu ya. Jadi pengen pergi gitu ya. Semisal ini kita drag itu apa ya? Kita pencet lama, nanti akan muncul gambar seperti ini. Oke, ini kayak pencet lama. Nah, di sini ada salin, ada download gambar, ada beberapa fitur ya. Nah, kita download gambar kayak gitu. Maka di sini akan terdownload. Kalau sudah centang, itu berarti sudah terdownload. Oke, kita kembali. Kok ke TikTok? Sini ya, capcut ya. Oke, tunggu dulu ya. Karena biasanya itu HP saya tuh udah lemot, hang, jadinya agak susah. Karena udah tua juga HP-nya. Gitu ya, Kak Cynthia. Jadi udah paham ya untuk cara mendownload. Jadi terserah mau cari pemandangan atau mencari apa rumah-rumah kosong atau kayak gimana, nanti bisa. Oke, jadi di sini sudah paham ya untuk cara penghapusan latar belakang tadi. Untuk video sama foto, cara penghapusan latar belakang itu sama aja. Dan pastikan itu video atau fotonya itu di bawah ini ya, proyek utama ya. Semisal ini proyek utamanya kan video. Nah, ini proyek utama kedua itu di bawahnya. Jadi diusahakan jangan cepet-cepet. Oke. Oke, jangan cepet-cepet. Makasih Kak Zean. Oke, saya pelan-pelan ya. Oke, tadi kan udah ya nah ini cara penggabungan, ini digabungkan. Nah, ini biasanya sih jarang saya pakai. Kalau penghapusan latar belakang itu jarang saya pakai. Kalau pilih salah satu penggabungan atau hapus layar belakang. Kalau saya hapus layar belakang, saya biasanya jarang pakai penggabungan. Tapi saya seringnya itu ini pakai animasi. Misal pakai saya masuk kayak gitu. Lihat pergerakan. Bisa ya. Ini juga bisa di ini. Terserah kita mau berapa second. Ya. Paham ya? Oke. Jadi
Di sini kan ada animasinya. Gangguan nyeri haid dan PCOS. Oke. Gangguan nyeri haid dan PCOS. Paham ya yang ini ya. Nah, di sini tadi kan masuk, misal kalau keluar itu juga ada. Misal seperti ini. Ini. Durasinya pun kita bisa ini. Bisa klik juga. Dan pastikan dari awal ya. Pastikan videonya itu anunya dari awal. Kalau semisal nah ini lihat. Di sini kan ada perubahan. Di sini ada warna merah dan di sini ada yang belum. Nah, di sini tuh ada warna merahnya itu yang sudah terkena animasi atau yang dianimasi. Tadi kan saya menganimasinya itu kan di sebelah sini ya. Jadi kalau teman-teman di awalnya kok si gambarnya itu kok diem aja, tapi pas ke detik sekian kok gambarnya baru gerak. Nah, ternyata kan teman-teman ini garis lurusnya itu ternyata awalnya tuh pertama di sini kayak gitu. Jadi untuk lebih amannya itu ditaruh di awal video. Gangguan menstruasi yang menjadi Oke. penyebab ketidaksuburan. Paham ya? Nah, tiba-tiba apa kan menghilang. Jadi kan besar terus habis itu menghilang. Gangguan menstruasi yang menjadi penyebab Kayak gitu. ketidaksuburan organ. Masuk. Atau combo itu biasanya kayak berulang gitu. Kayak cuman ya seperti ini. Kayak 3D dimensi gitu. Gangguan nyeri haid dan PCOS. Nanti teman-teman bisa ini aja. Yang menjadi penyebab Iya, kayak 3D ya. Karena tadi kan combo itu 3D. Nanti teman-teman bisa dipraktekkan langsung. Jadi nanti secara totalnya seperti ini. nyeri haid dan PCOS. Videonya itu seperti ini ya. Menjadi penyebab ketidaksuburan organ reproduksi pada wanita biasanya ditandai dengan adanya kelainan yang terjadi pada siklus menstruasinya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini nggak harus video aja. Foto pun bisa. Ya, jadi semisal ini tak kasih foto gitu ya. Foto pun bisa. Oke, jadi nggak selamanya video. Semisal ini tadi ya. Oke. Jadi seperti ini. Dan fotonya itu juga bisa diperpanjang sesuka kita, mau berapa kayak gitu ya. Nanti hasilnya juga seperti ini. Ini nanti bisa dikasih tulisan atau apa kayak gitu. Tadi tulisannya itu hilang karena saya tadi hapus ya di videonya tadi. Nanti teman-teman bisa kreasi sendiri. Nah, terus yang ingin saya tunjukkan kali ini saya hapus dulu ya. Yang ini sudah paham ya. Ini ingin saya hapus. Nah, yang ingin saya tunjukkan itu yang penggabungan tadi. Kita bisa mengekspor lagi, mengimpor dua gambar sekaligus gitu ya, sama ya. Oke. Ini di tengah ya. Kita pilih gabungkan. Lihat perbedaannya. Ini tidak ada ya. Oke. Bisa dilihat perbedaannya? Ini cerahnya. Nah, biasanya saya pakai ini kalau ingin menonjolkan cuma tulisan aja. Biasanya kan saya pakai yang kayak gini. Kayak yang video terbaru itu ya alhamdulillah ya, kemarin videonya yang tentang gejala diabetes itu masuk FYP ya. Alhamdulillah. Saya pakai yang masuk FYP. Iya kak. Ya, jadi kalau ingin menonjolkannya seperti ini. Ini kan ada ini ya, kotak kecil gitu ya. Nah, saya sengaja pakai belakangnya itu perjalanan. Sengaja pakai perjalanan karena musiknya itu kan lebih sering mendukung ke perjalanan gitu. Jadi saya mengikuti tren juga. Jadi saya pakai perjalanan, tapi nggak masalah juga pakai ini, pakai gambar
kayak gitu. Semisal ada juga kok, sebentar saya carikan dulu yang pakai gambar, tapi nggak tidak terlalu terlihat. Oke, yang ini. Oh, ini kan ada kotak-kotak gitu ya. Nah, karena saya ingin menonjolkan tulisannya aja, jadinya saya lebih fokuskan ke tengahnya kayak gitu. Ini pakai stiker ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi teman-teman upload dulu gambar, terus bawahnya itu overall kayak gitu. Overall tambah uploadan lagi. Jadi nanti di sini kan ada penggabungan. Kayak teman-teman tadi kayak mau menghapus latar belakang tadi loh. Di sini. Tapi saya ingin menggabungkan. Jadinya ini. Lihat perbedaannya. Oke, misal seperti ini. Segini aja udah jelas, biar mata kita nggak ini ya, lebih fokus ke tulisannya. Jadi kan misalkan kita tonjolkan cuma tulisannya aja. Nah, di sini bisa. Misal tulisannya kita mau tambah apa kayak gitu. Nah, ini semisal kalau nggak mau pakai gelembung juga bisa sih. Semisal kalau teman-teman nggak ingin ada gelembung-gelembungnya tadi, cuman dikasih gayanya aja, semisal berbeda ya. Semisal cuma ada gayanya aja, bisa. Ini animasinya. Oke. Nah, misalkan tadi saya kan nggak sengaja buat di tengah ya, tapi saya tuh pengennya itu tulisannya tuh di depan kayak gitu. Ini, jadi pastikan ini, terus kemudian pencet lama, drag, kita geser ke depan. Nah tulisannya saya pengen sampai akhir video semisal. Oke. Ya nanti akan bakalan sampai akhir video. Kayak gitu. Ada kalian ini nggak memastikan nggak nih? Di sini kan ada agak gelap ya. Terus didetek kemudian ini. Ya karena tadi penggabungannya tuh cuman nggak semuanya. Penggabungannya cuma sampai sini. Gitu. Nah kalau sampai akhir baru. Kalau tulisannya cuman sampai akhir aja ya nggak apa-apa. Sampai akhir sini, terus yang lain belakangnya mau ditambah tulisan apa, yang lain nggak masalah. Atau cuma kosongan gini aja juga nggak masalah. Kosongan kayak gini aja nggak masalah. Nanti tulisannya mau dikasih lewat TikTok juga boleh. Jadi cuma kosongan kayak gini, semisal saya ekspor gitu ya. Saya ekspor, terus tulisannya itu mau saya kasih di TikTok gitu. Nggak masalah. Terserah kreasi teman-teman. Semisal, oh ya, buat tips ya. Jadi kalau teman-teman habis download atau habis ngedit di Capcut, saran saya itu jangan langsung bagikan ke TikTok. Jadi kita masuk ke TikTok lewat aplikasi sendiri. Nanti kalau lewat aplikasi Capcut, jadi semisal habis diekspor kayak gini, terus kita bagikan ke TikTok, nanti di belakangnya itu ada label Capcutnya, kayak lebih nggak profesional gitu ya. Tapi teman-teman itu terserah teman-teman juga sih, mau pakai label Capcut atau enggak. Kalau saya tuh lebih sukanya nggak pakai label Capcut, jadinya biar kayak lebih terkesan profesional gitu ya. Itu yang edit saya sendiri kayak gitu. Itu opsi teman-teman sendiri. Jadi terserah mau teman-teman langsung dibagikan juga boleh, atau lewat aplikasi TikTok terus kita ini apa mau ngupload sendiri itu juga boleh. Oke, terserah teman-teman. Oke, jadi ini tadi yang habis kita ekspor ya. Jadi kita berikutnya, kemungkinan rata-rata di sini teman-teman sudah pada bisa ya, sudah pada bisa buat tulisan di ini ya, buat tulisan di
TikTok ya. Kemarin kan pertemuan pertama kita sudah membahas tentang ini ya. Jadi kemungkinan teman-teman pada sudah bisa ya. Kita tinggal edit aja. Oke. Jadi semisal seperti ini. Kita terapkan durasi. Oke. Jadi semisal ini. Oke. Kalau sudah, nah kita tinggal pilih suara favorit, tinggal pilih yang mana kayak gitu. Kemarin sudah caranya menyimpan, ini sudah ya, pertemuan pertama kemarin sudah kita pelajari untuk cara penyimpanan yang paling populer kayak gitu ya, suara-suara yang paling populer. Oke, dengar ya. Oi, salah. Jadi ini. Oke. Kita juga bisa tambah stiker di sini. Kemarin sudah sempat kita bahas juga ya, tambah stikernya itu bagaimana. Ya, karena cuma 6 detik ya, jadinya nggak terlalu kalau biasanya lagu itu kalau cuma sudah durasinya sudah selesai ya berhenti, nggak sampai belakang gitu, nggak diulang gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini saya mau ngasih ngasih satu fitur ini namanya format. Biasanya kan kalau video kita ngambil dari YouTube atau ngambil dari galeri kita, terkadang itu videonya itu terlalu kecil gitu ya, terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, ini ada formatnya, sesuaikan. Di sini ada 9.16. Nah, biasa 16 ini kan terlalu kecil ya. Jadi ini format. Maaf. Oke. Nggak terlalu kelihatan ya. Di sini tuh ini lihat. Jadi videonya itu ini. Iya, nggak apa-apa Bu Kholi Damutisari ya, nggak apa-apa. Oke. Kelihatan nggak sih di sini? Ya, ini ya. Ini yang terlalu besar. Ini pokoknya ini ya. Teman-teman ubah sendiri ya. Sepertinya tidak terlalu terlihat untuk frame formatnya. Di lewat sini itu tidak terlalu terlihat. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Jadi saya ulangi. Jadi ini menu awal ya. Teman-teman geser aja, di sini ada format. Nah, biasanya format 916 ini kalau dimasukkan di TikTok itu full. Jadi satu layar full gini ya. Terus kalau yang 16:9 itu cuma ini ya, apa ya? Sepertiganya. Jadi cuma kecil. Jadi semisal kalau di layar itu cuma segininya aja. Layar yang lain kosong gitu. Nah, ini rada besar, jadi kayak di tengah gini penampilannya kayak gitu. Ini untuk formatnya ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, ini juga bisa diperbesar. Atau semisal teman-teman cuma pingin ambil angle persawahannya aja semisal. Ini bisa. Kayak gitu. Angle gunungnya aja gitu. Nah, jadi teman-teman keuntungan teman-teman download gambar lewat YouTube itu nanti bisa dua gitu ya. Jadi diambil pegunungannya aja kan juga cantik, atau diambil persawahannya juga bagus kayak gitu. Jadi kan semisal teman-teman nggak ada background, nggak ada bisa. Jadi satu gambar bisa berbagai macam background gitu ya. Nah, atau perkotaan, misal di sini ada kota kan, nah ini kan perkebunan kayak gitu. Ini kan juga bagus juga kan ya. Paham ya teman-teman ya? Video pun juga sama. Oke, kita hapus, misal kita tambah video yang tadi.
Oke, kita hapus ini dulu ya biar nggak terlalu menghalangi. Nah, format pun juga bisa sama. Nah, biasa kan ya, kelihatan kan ya. Nah, ini kalau full, walaupun di editor Capcut itu cuman kelihatan dikit, tapi nanti kalau ketika diupload di TikTok nanti bisa full. Tapi nanti resikonya ini, ya ini tadi kepotong. Ini tulisannya kepotong. Jadi pinter-pinternya teman-teman cara mengeditnya. Jadi kan isi bisa diperkecil, diperbesar kayak gitu. Atau semisal saya ingin ngambil bagian ini aja. Gitu ya. Jadi semisal ini saya potong. Ya. Jadi bagian ini saya potong, jadi tinggal hapus aja. Nih. Jadi kan biasanya di sini, di sebelah sini kan ada orangnya. Nah, karena sudah saya potong jadinya nggak ada. Jadi penampilannya cuman difokuskan pada tulisannya aja. Seperti itu. Nanti kalau ini kita posting di TikTok, nanti pastinya ini full. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kita praktekkan. Kita lebih banyak praktek aja. Kalau boleh dong minta kasih tahu cara download video di YouTube. Oke. Wah, Bu Cynthia ini antusias sekali ya. Selalu bertanya, alhamdulillah gitu ya. Baik, nanti kita pelajari satu-satu dulu. Oke, nanti insya Allah saya bahas. Oke, kita coba upload yang tadi ya, yang oke, udah ada. Nah, lihat kan hasilnya beda kan ya sama yang tadi. Oke. Paham ya? Jadi gini. Oke. Gini ya. Nah, terus biasanya itu kan oke, saya kecilkan dulu ya biar enggak ini ya. Biasanya kan teman-teman itu sering lihat di TikTok itu kayak di sini ada frame kecil kayak judul gitu ya. Oke, kita kasih lihat dulu. Jadi setelah kita sudah selesai upload video yang kita mau, di sini kan biasanya kan tampilannya seperti ini ya. Kita tulis caption yang kita butuhkan. Nah, pilih sampul. Nah, pilih sampul di sini ada beberapa. Tinggal teman-teman sini klik aja. Kita perbesar. Nah, nanti di video teman-teman nanti ini akan muncul. Di sini ada beberapa opsi ya. Oke. Nah, atau seperti ini. Nah, di sini ada beberapa. Tinggal teman-teman pilih aja yang mana. Biasanya kan yang sering muncul itu yang seperti ini ya. Oke, nanti kita simpan, lihat perbedaannya. Nanti tinggal posting. Ini akan muncul di beranda teman-teman. Biasanya itu cuma di ketika orang buka akun kalian atau akun teman-teman, nanti biasanya kayaknya itu muncul. Semisal kita mau buka ini aja ya. Oke. Nah, biasanya kayak gini kan ya. Ada kayak gini. Itu tadi, caranya seperti itu. Oke, saya ingin menjawab Bu Cynthia ya. Kalau boleh dong minta kasih tahu cara download video dari YouTube. Oke, kita buka YouTube dulu. Jadi tata cara mendownload dari YouTube gitu ya. Semisal
kita mau sebuah edukasi dari YouTube gitu ya. Misal ini ya, nyari haid atau apa. Tapi ini teman-teman, ini selektif ya. Kalau ini deh, nih, misal ini. Itu santan asli. Biar nggak terlalu lama ya. Ya semisal udah ada teman-teman ini. Halo guys. Sudah menemukan video yang teman-teman mau, atau video tentang perjalanan atau pemandangan juga boleh. Biasanya saya juga download karena kan saya selama pandemi kan jarang keluar ya, kan nggak boleh ya, ditutup semua wisata. Jadi saya downloadnya kadang-kadang lewat YouTube. Nah ini ada bagikan salin link. Jadi link kita itu salin, kemudian bisa pakai Google Form juga bisa, pakai Google Map juga, Google Map enggak ya, pokoknya yang sering teman-teman gunakan aja Google-nya. Saya biasanya itu sukanya itu pakai, kalau download kayak gitu pakai ini browser ya, pakai browser lebih mudah daripada Google Form. Oke, kalau biasanya teman-teman itu pakai Google Form ya, kita biar teman-teman itu nggak bingung, soalnya penampilan Google Form sama browser itu berbeda. Jadi biar teman-teman itu tidak bingung ya. Jadi saya pakai di sini contohinnya pakai Google Form. Jadi kita klik website yang namanya Saffron. Ini ya, karena saya sering download video juga, jadi Saffron-nya sudah ada. Saffron.net kita pilih. Nah ini adalah website ketika kita bisa download video di lewat YouTube. Oke. Tadi kan sudah kita copy ya link yang sudah tadi. Nah nanti akan muncul seperti ini. Tapi ada beberapa juga video yang dari YouTube itu nggak bisa di-download lewat Saffron karena ada hak cipta ya. Ya alhamdulillah kalau bisa di-download ya di lewat Saffron, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya cari yang video yang lain gitu. Karena ada hak ciptanya, jadinya tidak bisa kita download. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kita tinggal unduh. Nah, MP4 ada 720 ini namanya kapasitas atau kualitas dari video. Nah, kalau kita pilih yang rendah, kapasitasnya yang rendah, nanti ya rendah kualitasnya. Ya ini agak ini ya. Biasanya kan karena ini website gratisan, biasanya agak rada ada ini iklan-iklan seperti itu. Ada iklan-iklannya. Oke. Jadi harus ini aja, sabar-sabarnya aja. Nah ini yang biasanya saya nggak sukanya di Google Form karena ada iklan-iklannya kayak gini nggak jelas. Nah biasanya kita akan dimasukkan ke aplikasi, ke Google Play, suruh ngapain kayak gitu. Ini biasanya saya yang nggak sukanya di Google Chrome seperti itu. Jadi kita bukannya dialihkan ke pendownloadan, tapi malah iklan-iklan nggak jelas. Maaf ya teman-teman. Ini tadi dengar nggak sih suara ini helikopter ya? Tadi barusan di depan rumahnya itu ada helikopter lewat. Jadi ini ya, kedengeran nggak ya teman-teman ya? Kemungkinan ini para TNI kita baru berlatih ya, jadinya tadi ada suara heli di depan. Sepertinya agak kecil, maksudnya terbangnya agak rendah, jadi agak kelihatan di sini bayang-bayangnya. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Jadi untuk pendownloadan
Saya lebih sukanya itu lewat Google browser. Nanti kalau di lewat Google Chrome itu agak susah ya, sulit gitu. Soalnya kita akan dialihkan ke apa ya? Dialihkan ke iklan-iklan seperti itu. Oke, kita coba di sini. Tapi nanti teman-teman bisa download, jadi jangan putus asa kalau semisal dialihkan ke iklan-iklan kayak gitu, teman-teman tetap selalu usahakan saja. Usahakan untuk download gitu ya. Nanti kan juga ada pemberitahuan situs downloadnya kayak gitu. Ya, jadi saya lebih suka ini ya karena lebih cepat ya. Caranya sama aja, kita pilih kapasitasnya. Nah, ini cuman kayak gini aja. Ini namanya juga gratisan ya teman-teman ya. Langsung cepat kan? Langsung ada pemberitahuan unduh kayak gitu. Kalau di browser ya, kalau di Chrome kan kita harus ngeklik dulu. Nah, ngekliknya itu terkadang kita dialihkan ke ini tadi apa iklan-iklan tadi. Jadi saya lebih suka ke browser kayak gitu. Terus ini, maaf Kak, menganimasikan tulisan biar dalam satu foto bisa gonta-ganti tulisan atau bergerak, itu gimana ya caranya? Tadi udah ya, tadi sempat sudah kita bahas, tapi nggak apa-apa kita ulang lagi. Ini maksudnya gimana nih? Menampilkan tulisan biar dalam satu foto biar gonta-ganti tulisan gitu ya. Misalkan tadi foto ya, kita ubah dulu ke foto, kita tambahkan foto dulu, semisal ini. Oke, tadi kan tulisan biar gonta-ganti gitu ya. Oke, gini kan ada gaya ya. Oke. Ini saya pilih yang hitam. Nah, di sini biar gonta-ganti. Ini tadi animasi udah paham ya. Kita mau animasi apa semisal, atau ulang atau keluar. Ini tadi udah paham ya. Semisal saya pakai yang ini. Nah, di detik keempat ya, semisal ini di detik keempat saya mau ngasih lagi tulisan. Oke, di sini juga bisa kita ubah animasinya seperti ini, misal berbeda ya, atau enggak yang kayak gini deh. Oke, ya, jadi lamanya tulisan itu bergerak atau anunya tadi udah bisa ya. Jadi ininya ya, ya, perlambatannya atau enggaknya kayak gitu. Kalau tulisannya mau diperpanjang juga bisa sih, tapi ini syaratnya ini harus diturunkan dulu. Nah, atau salah satu tulisan itu diturunkan dulu. Jadi gini. Iya, ini lihat kan ada anak panahnya ya. Ini waktu atau durasi tulisan itu bergerak. Kalau anak panahnya sudah hilang berarti tulisan itu sudah diam. Oke, ini karena tumpuk tindih ya, jadi seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen tambah lagi bawahnya lagi kayak gitu, nah bisa. Semisal gini. Nah, di bawahnya kayak gitu. Kalau teman-teman pengen sinasanya ini di belakang kayak gitu, tinggal digeser aja. Jadi tahan lama tulisannya, tinggal geser.
kayak gitu. Paham ya, Bu Kholida Mutiasari. biasanya biasanya ada beberapa, jadi panjang sekali juga bisa. Oke, jadi seperti itu. Oke, mungkin ada yang pertanyaan lain. Izin ini ya, karena sudah jam 11, izin layarnya itu saya alihkan ke depannya, jadi kamera depan. Oke. Halo gitu ya. Oke, sudah paham ya? Atau mungkin ada yang ditanyakan, karena ini sudah jam 11, kita 1 jam aja. Mungkin yang di WIT atau yang di Bali mungkin sudah jam 12 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Jadi kita tutup jam 11 lebih 5 ya, kalau tidak ada pertanyaan. Oh ya, sama Kak, kalau pakai UC browser lebih cepat ya. Aku kirain hujan, bukan hujan ya tadi ya. Itu helikopter tadi di sini. Short ini berlaku untuk ambil video dari Facebook juga berarti ya Kak? Kalau ambil dari Facebook belum pernah. Sepertinya kalau dari Facebook itu ada hak ciptanya, jadi agak lebih sulit untuk di-download. Jadi ini sih keseringan dari YouTube. Lebih bagusnya dari YouTube karena kebanyakan kalau dari Facebook itu ada hak ciptanya, jadinya sulit untuk di-download. Oh ya. Yang penting bisa memahami ya. Wah, ketinggalan. Iya. Makanya kalau ada informasi harus standby gitu ya. Paling enggak 5 menit sebelum live-nya dimulai gitu. Baik, 3 menit lagi, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Oh ya, boleh minta tolong dong kasih berlian kayak gitu atau apa, kasih love biar saya lebih semangat lagi nih ngasih tutorial buat kalian. Terima kasih Kak. Ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan, atau teman-teman ingin sharing ilmu boleh. Baik Kak, terima kasih Kak penjelasannya. Alhamdulillah jelas ya. Iya. Ketinggalan nih Kak. Ya gimana dong. Udah 1 jam yang lalu saya live. Ya ini belum tahu juga mau live-nya hari ini mau dimasukkan ke YouTube lagi atau enggak, belum tahu, tergantung kebijaksanaan sama Pak Taufik ya. Nanti kalau dimasukin ya nanti dikabarin, kalau enggak ya sabar ya. Seperti itu. Baik, 2 menit lagi, nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Iya dong, kasih love dong. Iya, makasih ya yang kasih love. Iya, kasih berlian dong. Atau ingin tanya sesuatu atau tanya masalah videonya seperti apa yang harus diupload atau gimana kayak gitu, yang selain konten, jadi boleh kok. Oke, 1 menit lagi, kalau nggak ada saya tutup ya. Ya, 1 menit lagi kita tutup jam 11 lebih 5. Oke, berarti untuk tadi lebih. Jadi di sini itu dekat ini ya, bandara ya. Rumahnya Pak Topik ini dekat bandara, jadi tidak heran kalau ada suara-suara ini kapal terbang. Jadi harap maklum seperti itu. Dan biasanya tuh rendah-rendah juga ini.
terbangnya itu rendah-rendah karena dekat bandara kan mau landing ya, mau turun, jadinya suaranya agak kenceng. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Apabila saya ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya sedikit sharing ilmu yang saya gunakan ya, yang sering saya gunakan seperti itu. Jadi untuk live berikutnya sampai jumpa minggu depan ya. Insya Allah minggu depan. Assalamualaikum.